Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku semuanya. Langsung saja kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu kita pelajari sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Kita akan membahas lagi bab yang ke-6, masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas yaitu kondisi ekonomi masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembelajaran masih tetap sama, yaitu menjelaskan keadaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad. Yang kedua, menyebutkan mata pencarian masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad. Yang ketiga, menyatakan sifat dan kebiasaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad. Dan yang keempat, menghargai karunia Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, memiliki sikap santun kepada keluarga, teman dan guru serta tetangga. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, langsung saja kita menginjak pembahasannya. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam, kalian bisa melihat ini ada gambar. Gambar ini menggambarkan bagaimana keadaan Yasrib sebelumnya hijrah Nabi Muhammad. Di sini ada kebun kurma yang subur. Kalau di sana ini rata-rata kurma, nggak ada padi karena di sana adalah daerah padang pasir. Dan sampingnya adalah pasar tradisional, ya, pasar yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari ini. Dan di belakangnya adalah gedung-gedung yang lumayan megah waktu itu. Ini termasuk sudah modern ketika zamannya itu. Nah, sekarang kita langsung kita pelajari bersama. Ayo kita belajar. Tahukah kamu bagaimana kondisi masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW? Secara geografis, Yasrib berada di tempat yang strategis jalur perdagangan antara kota Zaman di selatan dan Syria di utara. Jadi di tengah-tengah antara Zaman dan Syria. Perdagangan di Yasrib memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat. Mereka membeli hasil bumi, hewan ternak, dan menjualnya ke negeri-negeri yang jauh. Selama di daerah tujuan, mereka membeli barang dan kebutuhan masyarakat dan menjualnya di tempat asal mereka. Yasrib merupakan daerah yang subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya. Hal ini disebabkan dengan ketersediaan air yang melimpah dan mencukupi untuk lahan pertaniannya. Perkebunan kurma menjadi mata pencaharian utama masyarakat Yasrib. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Karena kesuburannya, banyak penduduk wilayah lain untuk pindah ke Yasrib. Ini secara geografis memang benar-benar lumayan, ya. Letak kota yang di antara dua kota, yaitu kota Zaman dan kota Syria, didukung lagi dengan keadaan alam yang lumayan subur. Daerah situ itu banyak menghasilkan kurma dan anggur. Penduduknya juga lumayan pandai dalam berdagang, bahkan dalam berdagangnya sampai keluar kota, bahkan kalau sekarang ya luar negeri, kalau dulu luar kota. Ini keadaan yang benar-benar bagus ketika itu. Di daerah perkotaan terdapat pabrik-pabrik yang dikelola oleh orang Yahudi. Sebagian dari mereka juga termasuk orang-orang kaya di Yasrib. Sebagai penghubung jalur perdagangan di Yasrib, banyak terdapat pasar-pasar untuk berjual beli, toko untuk menjual keperluan sehari-hari, dan bermacam-macam jual beli lainnya, baik yang sesuai dengan syariat Islam maupun yang tidak sesuai. Mereka berkumpul menjadi satu. Ini luar biasanya
kota Yasrib ketika itu sudah banyak pabrik-pabrik. Nah, inilah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi itu, sejak dulu sudah pandai dalam mengelola perekonomian, termasuk sampai mendirikan pabrik-pabrik ketika itu. Zamannya Nabi sudah ada pabrik yang dikelola oleh orang-orang Yahudi. Ini luar biasanya orang-orang Yahudi. Tapi sayangnya mereka itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Itu luar sayangnya seperti itu. Dan kota Yasrib itu yang benar-benar kota yang ramai ya, sebagai jalur perdagangan, banyak pasar-pasar di situ sehingga perekonomiannya benar-benar berjalan. Nah, ini anak-anakku, bisa kalian bayangkan betapa eloknya ketika itu, zaman yang waktu itu sudah ada pabrik, pasar-pasar dan sebagainya, dan mereka itu berkumpul tidak memandang bulu agama, ras dan sebagainya. Mereka berkumpul untuk mencari kehidupan yang baik seperti itu, dengan jual beli dan sebagainya. Nah, anak-anakku yang saya cintai, setelah kita mempelajari yaitu tentang geografis daerah atau kota Yasrib ketika itu, maka kita dapat menyimpulkan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Yasrib sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yang dapat kita simpulkan yaitu bahwa kota Yasrib berada di tempat yang strategis, jalur perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Jadi di tengah-tengahnya. Kalau orang mau ke Yaman ya lewatnya ke Yasrib, mau ke Syria juga lewatnya ke Yasrib. Yang B, Yasrib merupakan daerah yang subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya. Hal ini disebabkan dengan ketersediaan air yang melimpah dan mencukupi untuk lahan pertaniannya. Ini benar daerahnya termasuk daerah subur sehingga banyak menghasilkan anggur dan kurma di sana. Dan yang ketiga yang dapat kita rangkum atau disimpulkan yaitu di daerah perkotaan terdapat pabrik-pabrik yang dikelola oleh orang Yahudi. Jadi Yasrib itu termasuk kota yang sudah maju karena sudah terdapat banyak pabrik. Ini berapa ribu tahun yang lalu kan gitu, sekitar 1600 tahun yang lalu ini sudah sebegitunya luar biasanya. Nah, setelah anak-anakku kita pelajari bagaimana kondisi ekonomi kota Yasrib, maka saatnya kalian untuk berlatih. Coba kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya sebagai uji coba kemampuan kalian dalam menerima pelajaran ini. Yang pertama, bagaimana keadaan geografis Yasrib. Yang kedua, Yasrib terletak di antara titik-titik dan titik-titik kota ini ya. Yang ketiga, hasil alam yang banyak dihasilkan oleh Yasrib adalah apa? Sebutkan ini. Yang keempat, orang yang tinggal di daerah perkotaan Yasrib banyak yang bekerja di titik-titik di mana ini yang dikelola oleh orang-orang Yahudi. Dan yang kelima, selain banyak terdapat pabrik-pabrik juga banyak terdapat titik-titik. Demikian anak-anakku, semoga kalian dapat belajar dengan baik, bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.